Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Budi Mareta, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 12 Kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai perawat di instansi RSUD Datu Sanggurantau. Baik, yang pertama kita melakukan praanalisis atau identifikasi masalah. Saya mengambil isu dari ruang perawatan bedah di mana pasien rawat inap akan dilakukan perawatan sebelum atau preoperasi dan setelah atau post operasi. Di sini terdapat 3 isu yang dapat dilakukan identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran pasien tentang anjuran melakukan puasa sebelum operasi. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya mobilisasi dini post operasi. Kemudian yang terakhir, masih kurangnya pengetahuan pasien tentang cara perawatan mandiri luka post operasi setelah pulang dari rumah sakit. Selanjutnya kita akan lakukan penapisan isu atau identifikasi masalah dengan menggunakan metode USG, yaitu terdiri dari urgency, seriousness, dan grow. Di mana untuk urgency itu adalah seberapa mendesak atau penting kasus yang diidentifikasi masalah. Untuk seriousness adalah seberapa serius dari kasus yang kita lakukan identifikasi masalah. Untuk grow adalah seberapa parah ancaman yang dapat terjadi apabila kita tidak melakukan pemecahan problem pada isu tersebut. Setelah kita menggunakan skala Likert, penilaian untuk metode USG didapatkan prioritas utama, yaitu pada kasus kedua dengan nilai urgensi 4, seriousness 4, dan grow 4, sehingga telah didapatkan total nilai 12. Setelah kita melakukan analisis isu, kita lakukan pencarian sebab dan akibat akar masalah menggunakan metode Fishbone, yaitu prioritas utama masalah, meningkatnya risiko penyembuhan luka menjadi lama sehingga mengakibatkan bertambahnya masa perawatan di rumah sakit yang dikarenakan masih kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya mobilisasi dini post operasi. Dengan kita cari sebab dan akibatnya, yang pertama dari individu, kurangnya pengetahuan pasien. Dari segi budaya, adanya afirmasi negatif yang membuat rasa takut. Dari segi material, kurangnya alat dan bahan untuk membuat media penyuluhan. Dan yang terakhir, dari segi metode dengan penyuluhan dan edukasi. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah dengan metode SWOT. Metode SWOT terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Untuk kekuatan,
memberikan edukasi berupa penyuluhan kepada pasien di ruang perawatan bedah post-operasi tentang pentingnya mobilisasi dini agar tidak memperlama perawatan di rumah sakit dengan membuat leaflet dan media edukasi. Untuk kelemahan, kurangnya kemampuan pasien dalam memahami edukasi yang diberikan oleh perawat. Untuk peluang, menambah pengetahuan pasien tentang mobilisasi dini. Dan untuk ancaman, tidak memahami edukasi yang diberikan sehingga meningkatnya risiko akan bertambahnya masa perawatan di rumah sakit. Dan untuk berikutnya, kita lakukan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Kita lihat pada tabel. Yang pertama yaitu alternatif penyelesaian. Di sini memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien post-operasi tentang pentingnya mobilisasi dini. Yang kedua, ada tahapan penyelesaian, yaitu membuat leaflet tentang apa itu mobilisasi dini dan kapan harus dilakukan. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, pasien dan keluarga memahami edukasi yang diberikan. Juga pasien terhindar dari bertambahnya masa perawatan di rumah sakit karena meningkatnya risiko penyembuhan luka menjadi lama akibat tidak mobilisasi dini. Dan yang terakhir, para pihak itu kepala ruangan dan staf keperawatan, pasien dan keluarga. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari presentasi saya mengenai analisis isu pada tupoksi saya sebagai perawat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.